pondok saya memang itu karena di tengah kampung, itu masih banyak kebun gitu. Jadi masih banyak kebun. Banyak kali ya? Iya, masih banyak kebun dan di depannya juga ada kuburan. Ya karena memang perjalanan cukup jauh kan, saya capek juga kan. Ya bawa motor gitu malam-malam. Nah pas saya mau tidur, malamnya itu saya mau tidur. Malam saya mau tidur, itu tiba-tiba ada suara kayak tok 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 gitu. Saya lihat di luar kamar nggak ada, di kamar pun nggak ada apa gitu kan. Saya lihat itu, saya perhatiin nggak ada. Saya lihat, saya nyalain lampu, saya lihat nggak ada siapa-siapa gitu kan, nggak ada apapun gitu nggak. Nah di situ udah tuh saya tidur lagi, lampu saya matiin lagi kan, ada lagi yang ngetok-ngetok. Akhirnya saya videoin tuh, ada videonya. Astagfirullahaladzim. Lu boleh ngikut gua pulang, tapi lu jangan minta dianterin pulang lagi sama gua. Ketika saya tasyahud akhir nih, saya udah tasyahud akhir, tahiyat akhir, itu dia jadi nyamperin saya, terus duduk bang di belakang saya gini nih, ini di belakang saya nih, itu jadi di samping begini nih, dia duduk kayak tek tek kayak tapak kaki gitu kan. Nah kemudian di situ blek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Ibnu Fitro Sidik di channel Timur Misteri. Apa kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan rezeki, serta diberikan kemudahan dalam segala urusan-urusan kita. Gua sudah bersama narasumber yang akan menceritakan kisah pengalaman horornya ketika narasumber gue ini mondok pesantren nih di daerah Jawa Barat. Dan konon katanya tempat dia nyantren ini pesantren pocong. Nah, seperti apa kisahnya? Lebih baik kita sapa dan berkenalan langsung sama narasumbernya. Gue lagi sama Bang Basir. Bang Basir, apa kabar Bang Basir? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih nih, saya dan tim dikasih ngerepotin di tempat Bang Basir ya. Gak apa-apa bang. Ini yayasan atau apa Bang? Ini yayasan TK. TK. Punya Bang Basir berarti? Ya punya keluarga. Oh gitu. Jadi TK Islam ya? Iya. Mungkin karena dari mondok di sana terus di rumah nih bikin ini gitu enggak? Emang sebelumnya udah ada, makanya karena ada yayasan kita pondok pesantren. Oh oke. Jadi sekalian juga ya buat pesantren ini nerusin, ngambil ilmunya dari sana gitu ya. Oke. Dan katanya kejadian ini tuh sampai di rumah Bang ya? Iya. Maksudnya nggak ketika mondok, ternyata di rumah pun ada ya? Iya, diikutin gitu sampai rumah. Ikutin Bang? Diikutin sampai rumah. Tapi tahan dulu Bang ya? Iya. Nah, sebelum masuk ke ceritanya, lagi-lagi nih, gue mengingatkan buat teman-teman semua, Timur Misteri di sini bukan bermaksud untuk menakut-nakuti atau memberikan hal negatif buat kalian semua, melainkan cerita-cerita di Timur Misteri ini kita jadikan pelajaran serta pengalaman untuk kita bersama, bahwa memang hal gaib itu ada dengan pengalaman yang berbeda-beda. Kalau saya pertama mondok sih, ya awal-awal biasa kan. Awal biasa, kemudian lama-kelamaan temen tuh mulai buka cerita kan. Ya katanya dia di depan saung itu katanya ngelihat sosok pocong gitu. Dia ngelihat sosok pocong, di situ mukanya hancur, banyak darah gitu kan. Mukanya hancur, di situ matanya juga hampir mau copot, katanya keluar. Nah, di situ dia langsung masuk, nggak terlalu ini. Dia juga katanya sempet videoin, cuma videonya nggak tahu kenapa hilang sendiri tuh. Oh berarti versi pertama ini dari teman? Dari teman awalnya. Nah pas sudah sekian lama tuh, baru dah tuh saya dapat kejadian sendiri gitu. Ada beberapa waktu di situ yang ya akhirnya ngeganggu ke saya gitu kan. Gitu. Kalau pesantren di sana itu memang relatif baru ya dia. Dia baru merintis. Asramanya juga baru ada beberapa gitu kan. Nah posisinya itu jadi di tengah kampung. Pesantrennya itu dari jalan raya itu cukup jauh, sekitar 15-20 menit. Dari jalan raya itu cukup jauh.
Nah, jadi dia posisi pesantrennya itu di tengah kampung gitu, di tengah perkampungan. Oke. Pernah waktu itu saya malam-malam itu lagi mau tidur, di situ habis nyuruh santri tidur, di situ saya mau istirahat juga. Ketika saya lagi main HP, di situ ada suara ember jatuh. Memang benar jatuh embernya. Cuma ada anehnya. Ember jadi kan ember itu disusun di atas lemari ya buat menghemat tempat kan, kita naruh di atas lemari, kita susun rapi itu ember anak-anak santri. Itu kalau ember jatuh itu suara barang jatuh itu kan langsung bruk gitu ya. Kalau dia jadi kayak ada yang nendang lubang, duk bruk. Nah di situ saya cek keluar, bener ada yang jatuh. Cuma ya yang saya janggal itu kok ada yang nendang, padahal nggak ada apa-apa, nggak ada tikus kan. Gitu, dia itu di situ itu nggak ada tikus, nggak ada kucing, nggak ada, karena pintunya ditutup juga rapet. Jadi embernya itu nggak jatuh bruk, tapi dek, ada yang kayak ditendang dulu, kayak ada yang nendang, duk bruk jatuh gitu. Dua suara lah ya. Iya, jadi si ember itu janggalnya itu kok ada yang nendang dulu gitu. Itu kejadian pertama. Itu kejadian pertama. Nah, awal-awal di situ ya udah tuh kan kita iseng juga kan. Udah akhirnya di situ kita yang awalnya lagi mainin HP, ada kejadian itu. Udahlah langsung tidur aja, nggak mau terlalu ini kan, iseng juga kan kita kan gitu. Kemudian pernah tuh ketika saya di kamar sama temen, itu saya baru mau tidur, di situ temen lagi nonton film kan di laptop tuh, lagi nonton dia, saya di situ baru tidur. Nah kemudian di situ temen tiba-tiba langsung nyumput ke saya gitu, kaget. Saya di situ bangun kan, apaan sih kata saya gitu. Nah di situ kata dia ada suara yang ngegereng gitu kata dia. Ya udah kata saya, udah tidur gitu. Kata saya udah tidur aja gitu kan. Ya udah nggak usah diurusin. Akhirnya di situ tidur. Nah memang banyak sih kejadian kayak seperti kan anak-anak itu tidur itu kayak ada ranjang. Nah kemudian ada suara krek 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 gitu. Jadi ranjang itu seperti ada yang ngayun-ngayun gitu loh. Jadi suara krek 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 gitu. Nah di situ saya cek keluar, suara berhenti. Saya masuk lagi, ada lagi, suka kayak gitulah. Itu kejadian itu beberapa kali lah saya ngalamin kejadian itu berapa malam gitu. Kemudian jendela di kamar juga, jadi kan jendelanya dia ngebuka gitu kan. Jadi suka ada kayak yang ngebuka krek, terus ditutup lagi brek krek brek gitu. Jadi jendela tuh suka kayak buka tutup gitu. Padahal kalau pun ada angin itu kayaknya nggak akan sampai buka tutup gitu, karena kan ditutup pakai hordeng juga kan, jadi nggak kelihatan tuh jendela, cuma suaranya itu ngebuka tutup gitu suara jendelanya gitu bang. Jahil lah ya sosoknya. Iya jahil banget memang. Pernah saya ngeliat sosok, cuma dia bentuknya itu tangan aja, ya segini lah, nggak terlalu kayak tangan panjang gitu ya. Jadi malam-malam itu saya lagi, karena santri malam belum tidur, saya tegur tuh. Saya masuk ke kamar, saya tegur, kamu kenapa belum tidur gitu kan. Saya lagi ya marahin santri lah gitu kan, karena belum tidur udah malam gitu kan, karena besok harus ada kegiatan lagi. Karena ini anaknya di sini nih, ini pintu di depan kan, pintu kamar tuh. Nah saya ada di jadi saya tuh menghadap ke pintu gitu kan. Itu tiba-tiba ada tangan yang narik pintu gitu. Itu tangannya kelihatan, karena saya menghadap pintu kan. Itu saya ngeliat tangannya itu pokoknya hitam, jarinya panjang-panjang, kecil gitu kan, ada. Jadi kurus gitu. Tangannya tuh nggak kayak tangan kita kan gede nih. Nah itu tangannya tuh kurus, hitam, kurus, kayak jelas sih gambarnya gitu. Jadi kelihatannya tuh kayak entah berbulu, entah gimana gitu. Jadi kurang jelas gitu nampaknya. Itu dia narik pintu, nutup gitu. Nah akhirnya kata saya, tuh ada tangan gitu kan. Saya nakutin anak-anak kan, karena ya di situ konteksnya saya lagi marahin anak-anak karena belum waktunya istirahat, dia belum istirahat gitu. Untuk kejadian banyak sebenarnya. Nah yang menampakkan diri itu pernah. Nah jadi saya di depan kamarnya itu masih saung-saung gitu kan. Kamar itu masih saung. Iya. Jadi ini mah kamar saya sama kamar anak tuh misah.
gitu. Jadi di dalam kamar anak itu pun saya kadang-kadang di situ ada nyekat gitu kan. Cuma ada kayak ruangan buat pengurus gitu. Kita di situ ngumpul kan. Kita di situ ngumpul. Ya itu memang udah rusak gitu sih pas saya kesana itu. Jadi posisinya tuh udah rusak gitu. Udah karena pondok itu sebenarnya ngerintis sudah lama juga kan. Nah itu si saungnya itu tuh udah banyak yang rusak juga gitu. Katanya ada dokumentasinya ya? Ada nanti dokumentasi. enggak, maksudnya nanti kirimin aja biar kita tampilin nih di editan gitu. nanti ya. Oke. Nah di situ itu saya iseng malam-malam itu saya iseng di situ lagi ngobrol sama teman-teman. Nah ketika ngobrol cerita-cerita kan di situ udah tuh saya mau nyuci, cuman saya waktu itu mau BAB dulu kan. Nah udah saya ke kamar mandi, teman saya keluar di situ mungkin kan langsung keluar. Nah saya habis BAB, saya keluar lagi ke ke tempat itu tadi saya ngobrol. Itu saya ngelihat teman saya di situ lagi diri gitu. Lagi diri, dia maku begini gitu kan sambil nunduk begitu. Dia diri aja. Saya di situ karena memang sudah malam kan, pengen nyuci juga. Yang ada di pikiran saya itu cuma dia ngapain kok diem aja gitu kan. Terus nggak ngelihat saya juga, terus nunduk gitu kan, ngelihat ke bawah gitu. Tegak gitu kan, diri tegak, tangannya di belakang gini, nunduk ngelihat ke bawah. Saya nggak ada pikiran nanya apa. Nah, kemudian di situ dia tuh diem aja kan. Nah saya masuk lagi ke kamar mandi mau nyuci. Nah kemudian tiba-tiba ada suara, bang, saya mau ke sana dulu ya, kata gitu. Iya, silakan, kata saya gitu kan. Iya, silakan. Nah udah tuh di situ saya nyuci, saya nggak pikiran aneh-aneh. Udah habis nyuci, besoknya paginya itu saya tanya ke anaknya kan, ke teman saya itu, ke orangnya saya tanya, kamu tadi ini nggak ke tempat saya lagi nggak? Enggak. Tadi pas keluar ngomong nggak? Enggak. Nah di situ saya mulai curiga tuh, wah ini bukan dia nih berarti nih, ini ada yang nyerupain dia nih. Pokoknya bentuknya sama, bajunya pun sama, suaranya pun pas dia bilang katanya mau ke sana itu dia gitu, si teman saya ini gitu, sama banget pokoknya, nggak ada yang beda. Makanya di situ ya saya nggak ini, cuma memang sikapnya itu kok aneh gitu kan, dia diri aja matung gitu kan sambil nunduk, kok aneh gitu ya. Pokoknya di situ keanehan saya kayak gitu aja. Yaitu yang pocong, dia ngelihat pocong yang mukanya berdarah-darah gitu kan. Nah, di situ dia sempat videoin katanya, cuma ya gitu, katanya videonya hilang sendiri. Padahal dia katanya nggak ngapus. Pas di situ kan saya mau tanya, katanya di videoin, mana videonya gitu kan. Saya penasaran kan, mau ngeliat. Videonya katanya kehapus sendiri, katanya nggak tahu kenapa, padahal saya nggak hapus gitu kata dia. Itu kronologinya kayak gimana itu bang? Ya itu ya mungkin dia mau masuk ke saung itu kan. Pas di situ ya dia ngelihat ada sosok pocong gitu, lagi diri katanya, mukanya berdarah. Di situ ya dia takut kan, ya terus dia videoin gitu. Ya udah dia masuk gitu, masuk ke kamar. Ya entah habis itu entah gimana kan. Oke. Nah kemudian ada lagi nih bang, cerita temen kan. Nah dia juga sama tuh ngeliat pocong tuh. Jadi cerita itu malam-malam dia lagi nyuci juga, Nah kemudian katanya si cucian itu padahal nggak ada angin bang, di situ nggak ada angin, tapi cucian itu gerak-gerak gitu kan. Cucian itu gerak-gerak gitu. Dia lagi ngambil pakaian gitu. Nah itu kok cucian gerak-gerak gitu kan. Okay. Nah kemudian pas dia lihat ke atas begini kan, pas dia mau ngejemur, ternyata di situ katanya ada pocong. Jadi itu pocong kakinya nggak kelihatan, jadi palanya doang gitu. Nah akhirnya di situ udah tuh kan dia cucian dilempar gitu kan, dia lari kan ke kamar, udah langsung tidur mungkin gitu kan. Oke. Berarti pocongnya ini nggak ada badannya? Iya, katanya palanya doang. Jadi nggak kelihatan di badannya gitu. Oke. Sosok pocongnya ini sama bang, sama yang berdarah-darah itu? Kalau menurut teman abang gitu? Dia nggak nyeritain detail sih, soalnya kan dia juga takut banget kan. Yang ini memang penakut orangnya. Nah kebetulan dimunculin sosok itu dan cuma kepalanya doang.
Jadi dia nggak jelas. Kalau yang satu kan itu teman saya itu memang sedikit berani gitu kan, sampai bisa videoin. Kalau yang ini emang penakut banget orangnya. Akhirnya di situ dia ngelihat pocong langsung lari gitu kan. Jadi nggak jelas apa berdarah apa gimana gitu. Karena gelap juga kan di jemuran gitu kan malam-malam. Karena pondok saya memang itu karena di tengah kampung itu masih banyak kebun gitu. Jadi masih banyak kebun. Banyak kali ya. Iya, masih banyak kebun dan di depannya juga ada kuburan. Jadi di depan pesantren ada jalan raya kampung, jalan kampung biasa gitu kan, lalu lalang orang-orang kampung situ. Nah di seberangnya itu kuburan, ada pemakaman. Nah kemudian ada lagi tuh Bang. Jadi di tempat yaitu di kamar mandi itu memang kamar mandinya saungnya itu karena udah lama kan, kondisinya juga sudah ya cukup mengkhawatirkan juga, karena itu memang sebelum pesantren dibangun itu udah ada gitu. Itu udah ada. Nah saya itu waktu itu lagi di kamar mandi mungkin kan ya, lagi BAB kan. Kemudian kan karena dia itu pintunya itu copot Bang, pintunya itu dia udah copot. Nah jadi si pintu itu cuma disenderin begitu aja. Nah kemudian di situ saya lagi BAB, itu ada yang orang jalan gitu Bang. Jadi saya dengar kan ada kayak yang masuk ke dalam saung gitu. Saya kira temen kan, udahlah temen gitu. Jadi udah ngek gitu kan, karena kayu keinjek gitu kan, ngek gitu, kayak ada yang masuk, kayak ada yang jalan. Itu tiba-tiba si pintunya itu ada yang ngedorong gitu. Jadi si pintunya kan, karena pintunya cuma disenderin gitu aja kan. Nah si pintunya itu kayak mau jatuh gitu, cuma nggak sampai jatuh sih. Jadi kayak ada yang ngedorong gitu, terus bruk jatuh lagi pintunya gitu. Justru malah saya kesel gitu, takutnya anak-anak jahil gitu kan, karena ya namanya anak-anak ya kadang suka jahil kan. Karena saya memang ke anak-anak orang yang galak juga kan, kayak tadi juga yang saya marahin itu kan karena belum tidur, saya emang orang yang galak juga ke anak-anak gitu. Nah kemudian di situ saya sangkanya anak-anak, jadi kesel gitu bawaan saya kiranya anak-anak awalnya, karena ada yang jalan atau teman mungkin gitu kan, temennya jahil gitu, iseng. Saya tanya anak-anak, nggak ada yang iseng. Saya tanya temen juga katanya nggak ada yang ke situ. Emang waktu itu di dalam saung itu lagi nggak ada siapa-siapa gitu. Saya tanya temen, katanya nggak ada yang ke saung gitu. Nggak ada yang gubuk lah ya, bahasanya gubuk ya. Jadi nggak ada yang ke situ. Dan di situ, waduh apaan nih kata saya nih, iseng banget gitu kan. Nah pokoknya sering banget itu, iseng banget ya, ngeganggu-ganggu kayak gitu terus. Gitu. Jadi memang saungnya itu kan karena udah lama juga kan, kumuh banget gitu. Jadi emang udah banyak lantai yang udah pada patah gitu kan, karena keropos mungkin kan, karena kalau hujan itu si air itu masuk gitu. Jadi bisa dibilang bangunan itu karena bangunan pertama kan sebelum pondok itu dibangun udah ada di situ, itu jadi bangunan keramat mungkin ya. Bisa dibilang bangunan keramat. Nah ini saya ada nih Bang foto-fotonya Bang. Oh saungnya? Iya foto-foto saungnya ada saya. Oke. Nah, mana ya? Bentar. Nah ini foto dari depan Bang. Jadi memang ini karena bangunan lama, dia udah banyak yang keropos gitu kan. Horor banget sih. Nanti saya tampilin di sini nih buat teman-teman biar tahu juga Bang ya. Iya. Nah jadi ini nih gelap ya? Iya. Jadi memang pencahayaan kurang karena ini kebun Bang. Di belakang itu kebun Bang. Di belakang itu kebun. Untuk suasana dalamnya ada Bang? Nah ini suasana dalam. Ini yang di dalamnya nih. Nah ini lihat ini di sini lantainya udah banyak yang keropos kan, itu sampai iya banyak keropos di situ kan. Nah bersihin. Ya mungkin karena sama saya dibersihin mungkin ya, akhirnya ya banyak lah yang sama saya ditata ulang gitu kan. Itu jadi banyak karena banyak barang-barang yang berantakan, saya rapihin di situ. Mungkin dia marah mungkin ya, yang penghuni situnya marah mungkin. Akhirnya ya saya diteror gitu kan. Oke. Nah tadi kan saya kasih lihat tuh, itu emang kayak banyak kotoran ayam di situ kan. Iya, berarti banyak tidur bareng-bareng sama kotoran ayam.
Kalau di kamar enggak, itu Oh, itu jadi mah saung. di ini, iya waktu itu kan saya itu pergi tuh, lagi pergi saya tuh. Nah di situ ya sekitar hampir seminggu mungkin waktu itu saya pergi. Di situ banyak kotoran ayam kan pas saya karena kebun kan, itu juga bangunannya udah banyak lobang gitu, jadi ayam bisa masuk walaupun pintu ditutup gitu, banyak lobang-lobang yang udah Di hancur-hancur. foto tadi tuh ada kotoran ayam ya? Iya, nah, karena kata saya banyak banget kotoran ayam kan. Saya pulang tuh, teman saya mungkin gak mau bersihin juga tuh kan. Nah di situ akhirnya saya bersihin, saya rapihin kan. Nah, dari situ tuh, ya akhirnya ya dia ngegangguin mungkin karena tempatnya dibersihin kan, dia nggak mau kan, karena yang kayak gitu kan sukanya tempat-tempat kotor kan, gitu. Akhirnya ya saya digangguin, gitu. Nah kemudian, nah kan saya kemarin tuh sebelum pemilu banget kemarin, saya jadi ceritanya sudah pamit, gitu, mau pamit kan, jadi mau pulang ke rumah, balik lagi, diem di rumah, gitu, mau nyari kegiatan di rumah, sudah selesai mondoknya, saya mau pamit. Nah, kemudian saya memang kan berangkat malam kan, saya berangkat malam, ya di situ saya ketemu lagi tuh, diisengin lagi tuh saya tuh, di situ ya dia memang kayak kalau ke saya itu dia nggak sosoknya itu gitu kan, nggak sosok langsung gitu, jadi dia tuh nyerupain gitu kan, jadi nyerupain teman saya yang satu lagi nih gitu kan, nyerupain teman saya yang satu lagi, ya di situ sama gitu, teman saya banget gitu, bajunya pokoknya ya kayak dia banget gitu, kayak gitu tuh diem aja gitu, kayak kita tanya pun dia diem. Itu gitu kejadiannya kan. gimana tuh? Nah saya itu malam-malam itu saya mau pulang kan, saya mau pulang, di situ saya mau ngomong ke dia gitu kan, mau balik dulu nih gitu, saya mau pulang. Nah terus saya tanya di situ, dia diem aja tuh, dia diem aja kan, ya udah habis itu saya masuk ke kamar lagi tuh, ke kamar santri kan, saya beres-beres barang. Nah kemudian pas saya keluar ketemu tuh sama dia, saya tanya, ayo gue balik dulu gitu kan, mau kemana, balik gue pamit gitu kan. Nah lu tadi gue tanya diem aja tuh gitu kan, kata saya kan, lah di mana, kata dia gitu, di saung gitu. Nah di saung, jadi di saung itu tuh ada ruangan kamar gitu kan, dulu itu di situ gitu, kamarnya di situ. Nah itu kita di situ, di ruangan itu. Nah itu mah jadi kayak buat ruangan buat ngumpul aja, ngopi-ngopi gitu kan, karena kita kan nggak, kalau ngopi itu nggak di depan santri juga kan, gitu. Nah kata saya, lu tadi gue tanya diem aja gitu kan, kapan lu nanya gue, kata dia gitu kan. Tadi kata gue di saung, gitu kata saya gitu. Tadi di saung, gue dari luar habis beli rokok, gitu kan kata dia gitu. Lah, tadi di saung siapa? Gitu. Akhirnya ya udah di situ kan ini juga kan iseng juga. Ya udahlah, bisa gimana ya? Ya udah di situ udah. Akhirnya saya jalan. Itu saya dari sana itu sekitar jam 12:30 malam saya pulang. Karena memang apa ya? Saya pulang selalu malam gitu, bukan karena apa-apa, cuma enak aja kalau jalan malam sepi, itu kan, iya jalan nggak sepi, nggak macet kan, nggak panas gitu, jadi enak aja. Nah saya jalan itu jam 12:30 malam, saya jalan pulang, di situ kan bawa ya barang yang cukup banyak juga. Nah ini nih ada fotonya nih, ada fotonya, saya mau pulang di situ, saya foto. Ini saya lagi di naik motor berarti ya? Naik motor. Nah ini saya bawa barang-barang bawaan cukup banyak kan, karena Supra, pamit. Iya. Bawa Supra ke Jawa Barat? Iya. Dari Bekasi? Dari Bekasi. Daerah ada lah ya. Jam 1 malam? Jam 1 malam. Iya, kuat itu motor bang? Alhamdulillah. Kuat ya? Kuat. Supra bapak biasanya. Ini Supra balap. Oh Supra balap. Nanti ada videonya nih. Ini gokil banget nih. Maksudnya fotonya ya. Iya. Dan juga katanya ada videonya bang ya. Iya. Abang perjalanan pulang ya. Ada. Jadi jalanannya gokil juga sih ya. Di situ iseng aja kita gitu kan. Ya saya juga kan nggak punya nggak punya action cam kan. Jadi pakai HP gitu. Di situ HP saya simpan di sini gitu kan. Saya ikat gitu kan, karena iseng aja kita di jalan gitu kan. Pengen videoin. Nah di situ
memang jalannya itu lewat hutan, Bang. Ya, jadi dia perkampungan, kemudian hutan. Nanti ada lagi perkampungan, hutan lagi. Jadi gitu aja selang-seling. Oke. Nah, jadi itu ya bisa dibilang ya sebelah kanannya itu jurang, sebelah kirinya tebing. Jadi kayak jalannya itu ngelilingin gunung gitu, Bang. Jadi motong gunung gitu. Iya, tebingan gitu ya namanya. Iya. Bukit-bukit gitu. Iya, Ya? perbukitan gitu. Jadi memang di situ penerangan jalan pun kurang. Jadi Oke, itu bisa dikasih tahu nggak Bang, daerah mana gitu perjalanan itu di posisinya? Posisinya itu jadi daerah Rancakalong namanya. Rancakalong. Rancakalong. Jalan tembusan Sumedang Subang. Sumedang Subang. Iya. Situ memang jalannya masih asri banget gitu kan. Saya udah beberapa kali lewat situ kan. Pernah juga lewat malam-malam di situ kepagian kan. Di situ saya ngopi-ngopi ya enak memang. Kalau siang-siang, kalau pagi-pagi adem. Iya, iya. Cuma kalau malam-malam, kalau siang mah enak ya. iya, Tapi kalau malam ya kelar urusan gitu ya. cuma kalau malam-malam ya udah gitu, warung-warung pun udah pada nutup karena memang posisinya di jalan itu kayak ya bener-bener tengah hutan lah. Ya gitu. Jadi ngelewatin gunung gitu kan karena jalan tuh motong gunung gitu. Ya penerangan pun nanti ada. Nah, nanti nggak ada penerangannya gitu. Terus kata tim saya ini ngalamin kejadian juga di jalan ya. Nah, itu. Sama si sosok pocong ini nih. Nah, itu. Jadi kan tadi motor ya. Motor saya itu kan di belakang kan ada tas ya. Iya. Ada tas. Jadi saya bawa bawaan lumayan banyak juga karena posisinya saya mau pamit kan. Ya, bawa barang-barang saya di sana dibawain. Nah, di situ saya bawa barang banyak. Ketika saya mampir ke satu warung, di situ saya mesen kopi kan. Kata saya mesen kopi. Saya nggak ngomong satu, nggak ngomong dua tuh. Saya mesen kopi aja, kopi hitam gitu kan. Nah, jadi tiba-tiba ngasih kopi 2. Gitu. Saya awalnya kan saya cuma ngomong mesen kopi hitam. Lah ini kok 2? Emang gimana gitu kan? Kata saya kan saya bingung juga karena saya sendiri kan. Nah, saya nanya, lah kok 2? Gitu kan. Saya tanya tukang warungnya, lah itu emang teman abang nggak ngopi? Temen yang mana gitu kan? Saya jalan sendiri. Iya, iya. Iya, saya jalan sendirian. Lagian pun di motor saya tas gitu kan, di belakangnya itu ada tas ya. Saya nggak bawa temen, memang sendiri gitu. Nah udah di situ kita saling bengong tuh. Bengong ya udah, ya mau nggak mau kan saya harus bayar kan. Kopi itu harus bayar, jadi bayar 2. Ya udah mau nggak mau. Dari situ saya lanjut pulang lagi tuh. Lanjut pulang, saya jalan. Nah, jadi udah mau subuh nih, tiba-tiba ban saya tuh bocor. Tiba-tiba ban bocor. Nah, karena posisinya jauh dari keramaian, ya udah kan daripada saya dorong-dorong, saya paksain aja gitu kan. Oh, lanjut jalan. Jadi daripada ya saya ngapa-ngapa di jalan juga kan, karena di tempatnya gelap. Ya udah tuh saya lanjut aja. Jadi saya paksain nih motor nih. Ya kalaupun harus ini nanti paling ganti ban gitu. Nah saya lanjut. Kemudian saya ke tukang tambal ban. Di situ saya nambal. Saya tinggal sholat subuh. Gitu. Saya tinggal sholat subuh. Kemudian saya mau ke masjid. Si abang tukang tambal bannya itu ngomong, bang ini temennya gitu kan, bang ini temennya nggak ikut sholat. Temen yang mana kata saya kan gitu kan, saya sendiri bang gitu. Saya nggak apa di jalan tuh saya cuma sendiri gitu. Saya naik motor sendiri. Saya di situ makin bengong kan, temen yang mana. Ya udah kan di situ saya sholat subuh dulu. Sholat subuh, nah lanjut dah tuh.
Habis sholat subuh kita ke tukang tambal ban lagi. Motor jadi saya tinggal tukang tambal ban, kita tinggal sholat subuh. Ya udah dari situ udahlah kita udah terlalu ini kan. Udah kita ini aja, di situ jalan udah mulai terang. Nah udah tuh kita di situ pulang. Akhirnya nyampe ada di rumah. Ya udah nurunin barang-barang tuh, kita nurunin barang-barangnya capek kan. Dan kita istirahat di situ. Nah malamnya nih bang, malamnya berlanjut ini. Gitu kan, malamnya berlanjut. Nah, ya karena memang perjalanan cukup jauh kan, saya capek juga kan. Ya bawa motor gitu malam-malam. Nah, pas saya mau tidur, malamnya itu saya mau tidur. Malam saya mau tidur, itu tiba-tiba ada suara kayak tok 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 gitu. Saya lihat di luar kamar nggak ada. Di kamar pun nggak ada apa gitu kan. Saya lihat itu, saya perhatiin nggak ada. Saya lihat, saya nyalain lampu, saya lihat nggak ada siapa-siapa gitu kan, nggak ada apapun gitu, nggak. Nah di situ udah tuh saya tidur lagi, lampu saya matiin lagi kan, ada lagi yang ngetok-ngetok. Akhirnya saya videoin ada videonya. Nah di situ saya videoin di situ. Astagfirullahaladzim. Lu boleh ngikut gua pulang, tapi lu jangan minta dianterin pulang lagi sama gua. Saya bilang gini, karena ya saya juga kan di situ udah ngantuk kan, capek, kesel kan, digangguin kayak gitu. Ya takut sih takut, cuma kan yang namanya lagi capek kan, kita mau istirahat digangguin. Kata saya, ketika lagi videoin itu tiba-tiba si pintu lemari itu ngebuka sendiri. Itu ada videonya, saya videoin tuh kan. Saya ngomong gini, ya lu kalau mau ngikut gua nggak apa-apa, tapi jangan nyusahin gua pakai minta dianterin pulang gitu kan. Emang ada bahasa-bahasa dianterin pulang? Ya gitu kan, karena di beberapa cerita gitu kan ada tuh kan yang jadi si hantunya ini ngikut pulang. Nah akhirnya di situ minta dianterin pulang. Si hantunya ini jadi si orang ini tuh kerasukan gitu kan, kerasukan terus bilang hantunya minta dianterin pulang. Ya dari situ akhirnya saya inget situ kan, saya lagi videoin tuh saya inget ke situ. Ya lu nggak apa-apa ngikutin gua gitu kan, asal jangan nyusahin gua minta dianterin pulang, jauh kan, capek. Ya lu pulang sendiri aja gitu, karena saya udah capek gitu kan, udah ngantuk, capek, masih capek saya di perjalanan, mau istirahat digangguin gitu. Nah kemudian di situ habis kejadian itu udah kan, saya di situ udah males juga kan, udah capek, udah ngantuk banget di situ, udah saya tidur di situ. Nah subuhnya bang, saya sholat. Ketika saya sholat itu kayak ada suara tapak kaki di belakang saya tuh, kayak ada orang jalan gitu di belakang saya tuh, kayak ada orang jalan. Ya, saya lagi sholat kan, ya udah. Nah kemudian ketika saya tasyahud akhir nih, saya udah tasyahud akhir, tahiyat akhir, itu dia jadi nyamperin saya, terus duduk bang di belakang saya gini nih, ini di belakang saya nih, itu jadi di samping begini nih, dia duduk kayak tek kayak tapak kaki gitu kan. Nah kemudian di situ blek duduk gitu, dia kayak duduk gitu, blek. Ada suaranya tahiyat akhir ya? Iya, pas saya lagi tasyahud akhir, tahiyat akhir, itu jelas banget suaranya duduk gitu. Dia tapak kaki itu nyamperin saya terus duduk gitu kan. Ya saya di kamar sendiri kan. Pas saya selesai sholat, salam, saya lihat ya nggak ada siapa-siapa karena memang saya di kamar sendiri. Akhirnya udah tuh beres kan. Nah, kemudian saya nanya sama teman gitu kan, gue diikutin pulang nih sama yang di sana gitu, gue diikutin pulang. Nah ternyata bang, memang dulunya itu pondok itu, ya itu kan tadi saung itu kan pertama kan. Nah itu bangunan pertama. Jadi saung itu tuh di tengah kebun bang. Saung itu tuh ada di tengah kebun gitu. Jadi itu tuh pas saya ke situ memang udah banyak rumah. Dulunya itu kehitung lah rumah-rumah yang ada di situ tuh. Jadi masih kebun luas gitu. Nah itu bangunan itu memang udah didiriin dari awal gitu. Nah katanya bang, dulu itu bangunan itu pernah ditempatin sama orang. Ya akhirnya di situ
berbuat yang enggak lah mungkin ya. Di saung itu? Di saung itu, ceritanya gitu. Gitu kan, saya tanya teman katanya ceritanya gitu. Ya, akhirnya ya mungkin karena tadi saya beresin gitu kan. Akhirnya dia, ya mungkin tempatnya diberesin, dia nggak terima. Akhirnya saya digangguin terus tuh. Ya sampai pas saya jalan pulang pun digangguin juga. Sampai di rumah pun digangguin juga gitu. Nah, Bang, saya paham, saya ngerti nih. Berarti histori dulunya ini, saung ini tuh ada sebelum pesantren itu dibangun gitu. Iya. Nah, alasan dari pihak pesantren ini nggak ngebongkar itu saung apa, Bang? Tahu nggak gitu? Itu bangunan keramat katanya. Oh, berarti bangunan keramat ada Bangunan di dalam keramat. pesantren. Iya. Itu bangunan yang ya karena itu bangunan pertama kan sebelum itu didirikan. Ya akhirnya ya udahlah gitu kan. Dihargain lah kekeramatannya Iya gitu. gitu. Nggak dibongkar. Iya, memang mungkin sebentar lagi sih kayaknya itu nggak harus dibongkar pun rubuh itu. Soalnya udah reot banget kan tadi juga di fotonya tuh. Iya, Udah reot banget, udah Dan banyak dia yang nggak senang patah. ya ketika abang ini ngebersihin ya. Mungkin gitu. Ya mungkin memang jin ini nggak suka kali ya tempat-tempat yang bersih. Gitu. Iya, karena dia kan bertempat tinggal di tempat-tempat kumuh ya. katanya kan gitu ya. Yang kayak gitu tuh tempat-tempat tinggal itu di tempat-tempat yang kumuh Ya, gitu. intinya dia betah lah di tempat-tempat Betah. kotor ya. Ketika dibersihin ya mungkin dia marah kan tempatnya dibersihin gitu Iya, kan. mungkin ada orang yang suka tempat kotor ya bisa dipertanyakan tuh ya. Itu orang apa Nah, bukan gitu. jin nih, Jin gitu ya. kan bukan orang ini. Iya, minimal gitu. mesti lihat nih gitu ya. Iya. Oke Bang. Pondok pesantren itu berdiri tahun berapa sih Bang? Pondok pesantren itu berdiri sekitar tahun berapa ya? Lama nggak? Lawas nggak? Udah gitu? cukup lama gitu, bentar. Saya pernah nanya waktu masuk itu katanya tahun 2003. 2003. 2003, cukup Oke, lama juga. Berarti 2003 ini pesantren itu dibangun. Berarti kan untuk gubuk atau saung ini kan berarti udah lebih awal lagi. Udah nih. lebih Berarti awal lagi. bisa di tahun 90-an Iya. gitu ya. Oke, nah untuk ngedetailing lagi gitu Bang. Abang bisa detailing atau Abang nggak dapat informasi gitu dari teman Abang? Ada yang berbuat enggaknya itu ngapain Bang? Di saung itu? Ya di situ ya entah lah ya berbuat yang ya mungkin pakai judi, pakai yang gitu kan. Oh, maksiat lah ya. ya. Dipakai maksiat. Pokoknya dipakai apalah gitu kan. Di situ akhirnya ya dari situ kan udah habis itu ditinggalin, nggak ada yang nempatin. Ya udah akhirnya mungkin dijadiin nyarang di situ dia, jadiin tempat tinggal dia gitu. Nah, untuk sosok pocongnya ini berarti memang di dalam saung itu. Maksudnya sosok pocongnya ini memang tinggalnya di dalam itu gitu. Mungkin. Enggak tahu ada sosok-sosok lain gitu Bang. Maksudnya dari versi-versi santri-santri yang lain atau dia tuh ngelihat bukan sosok pocong. Kenapa ini mendominasi banget nih sosok pocong nih yang ngikut sampai Abang ke rumah gitu? Ada sih, itu sosok anak kecil hitam gitu. Kalau bahasa Sunda itu disebutnya budak hidung. Jadi hidung. anak hitam. Dia kecil, hitam, legam, matanya merah. Cuma tenaganya katanya gede Bang. Gitu, teman saya pun pernah digangguin. Itu katanya lagi tidur, dia tiba-tiba nampak di muka gitu. Itu namanya budak hidung. Jadi makhluk anak hitam gitu. Makhluknya kecil. Masuk di hitam. saung itu Bang berarti? Iya, kejadiannya di situ juga. Sebelum saya masuk itu, dia cerita katanya pernah digituin. Berarti yang horor ini lebih mendominasi ke saung ya? Berarti bukan dari si pondok pesantren ini. Iya. Ya? Oke, saya pikir tuh memang menyimpan kejadian-kejadian horor yang sebelumnya ini ada insiden di pesantren itu gitu Bang. Mungkin. Enggak. Ternyata enggak ya, memang di saungnya ini yang menyimpan kejadian-kejadian horor ya. Benar. Oke Bang. Untuk Abang sendiri nih, Abang kan mondok di sana udah berapa tahun tadi? 3 tahunan ya? Iya, 3 tahunan lah. Terus di awal 2024 ini Abang pulang lagi nih ke Bekasi. Terus ada wacana-wacana Abang mau ke sana lagi? Ya paling Maksudnya kesana. gini, nganterin si pocong ini gitu Bang. Enggak, Berarti kan Bang. kalau logikanya nih, kalau selama sejauh ini Abang belum ke sana gitu, berarti kan dia masih ada di sini Bang. Iya. Sedangkan kita syuting ini di rumah Abang gitu kan. Apa mungkin nih si pocong ini masih ada di sini gitu? Enggak sih Bang, mungkin ya kan udah lama juga tuh alhamdulillah nih nggak ada gangguan lagi, mungkin pulang sendiri kan. Ya dia bisa melayang mungkin kan ya. Oke, mungkin dia nyari kerja kali Bang. Di Bekasi Mungkin. dia cari kerja. Pengawas TPS, makin kemarin kan banyak momen Iya, bisa mungkin. kerja gitu kan. Jadi pocongnya ini nyari ongkos dia buat balik lagi ke Jawa Barat sana ya. Ya mungkin karena ya saya juga kan ngomong ya lu ngikutin gue silakan, tapi pulang sendiri. Pulang sendiri Gue nggak gitu mau ya. nganterin pulang Tapi jauh. sejauh ini ada wacana-wacana mau balik lagi. Kalau untuk balik lagi ke Mungkin, sana paling
sowan gitu? Sowan aja, silaturahim paling. Sama Ya, kiai ketemu ya? guru ya. Oke, berarti selama si makhluk ini nih kita sebut, waduh ada pas security, kaget sampai lagi horor di ketok tiang. Berarti selama abang di Bekasi ini nih, abang belum ke sana. Terus ada nggak sih kejadian-kejadian dia nampakin lagi atau ada ritual-ritual khusus, entah ritual keagamaan gitu yang abang lakuin sehingga dia tuh mungkin nggak ada lagi gitu? Enggak sih bang, Nggak ada ritual-ritual keagamaan khusus gitu? Nggak ada. Berarti abang nganterin enggak, ritual keagamaan tuh khusus tuh enggak? Nggak ada. Dia mungkin ya saya bilang suruh pulang sendiri mungkin gitu kan. Ngikut kali ya? Iya. Oke, berarti ya memang sejauh ini sampai sekarang gitu sosok itu udah nggak nampakin lagi Bang? Alhamdulillah udah nggak gangguin lagi. Oke. Dan tadi juga abang bilang tuh ada videonya, nanti bisa dikirim ke kita biar kita bisa tampilin ke teman-teman nih buat penonton semua bisa ngelihat penampakan, entah itu apa, entah itu angin, kita nggak tahu lah Bang ya. Kalau saya sih bisa ngeduga ya abang di rumah di kipas angin kan ya? Iya. Ya mungkin itu pantulan kipas angin gitu, atau ya pokoknya kita cari logikanya aja sih Bang. Ya mungkin kalau saya lihat itu bisa masuk akal lah kalau itu atau angin atau gimana gitu. Kipas angin ada bang. Ada. Cuma kalau dia kipas angin itu jadi madepnya ke lemari bang. Kalaupun ini Ngelawan itu dia arah ya, ngelawan ngelawan angin arah ya? harusnya nutup dong. Ini lagi ketutup tiba-tiba ngebuka. Ya mungkin pantulan ya, pokoknya saya nggak Mungkin. ngerti juga sih, pokoknya ya kita nyari logikanya aja sih Iya. sebenarnya. Ya Allah alam lah itu apa, Bener. kita nggak tahu juga. Dan yang jelas nanti ada video yang bisa kita tampilin buat teman-teman ketika abang satu malam ketika di rumah ya, Iya. setelah di rumah Setelah gitu ya. di rumah. Itu ternyata sosok itu nampakin eksistensinya. Iya. Oke Bang, sebelum kita closing video ini mungkin karena abang ini basicnya orang-orang pesantren gitu kan, mungkin abang bisa ngasih masukan nih buat teman-teman semuanya tentang hal goib itu sebenarnya apa sih dari versi-versi abang sebagai gitu santri ya. gitu kan. Oke. Biar berbagi pengalaman aja sih Bang, maksudnya Oke. informasi-informasi yang abang tahu gitu. Ayo Bang, silakan kamera abang di sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pesan saya untuk teman-teman semuanya, mungkin hal-hal seperti itu memang ada. Hal-hal seperti itu ada. Kita nggak bisa memungkiri hal itu. Di zaman yang serba modern ini, hal itu masih ada. Masih ada. Buktinya saya pun mengalami. Gitu kan. Pesan saya cuma satu. Kita untuk menyikapi hal kayak gitu, jangan terlalu berani. Jangan terlalu takut juga. Maksud terlalu berani di situ, nantang. Nah kita jangan nantangin dia gitu. Kayak, sini lu nggak tahu gue siapa gitu kan. Jangan nantangin gitu juga. Itu jadi kita sompral jatuhnya gitu. Nah jangan terlalu takut juga. Karena ketika kita takut dia makin seneng. Karena hal-hal yang kayak gitu tuh resep, iseng gitu. Suka ngisengin orang-orang gitu. Akhirnya intinya kita jangan terlalu takut. Tapi juga jangan terlalu berani. Maksudnya kita jangan nantangin gitu. Jadi ya udah biasa aja. Dia punya alamnya sendiri, alam kita pun punya alam sendiri, alam kita masing-masing berbeda. Ya udah kita jalanin hidup masing-masing aja. Gitu aja paling Bang. Terima kasih Bang. Saya juga sedikit menambahkan ya, mungkin etika sopan santun nggak cuma dengan makhluk yang nyata ya. Iya, Intinya, benar. Mereka pun karena kita hidup berdampingan, kita perlulah ngejaga etika sama mereka ya. Intinya nggak nantang seperti itu ya. Benar. Oke Bang, sekali lagi terima kasih banyak, dan juga buat teman-teman semua lagi-lagi gue menambahkan sedikit bahwa memang hal goib itu ada dengan pengalaman yang berbeda-beda pastinya. Ya kita nggak bisa juga nih, abang pengalamannya begini, saya pengalamannya begini, kan kita nggak sama gitu. Iya. Yang jelas kita percaya bahwa mereka ini ada. Entah penampakannya ini benar atau enggak, wallahu alam, kan nggak bisa disaksikan juga. Kita Iya. nggak bisa nih ketika melihat sesuatu sosok gitu, kita butuh saksi, ayo lu ngeliat juga kan belum tentu juga. Iya. Kita berdua pun bisa saling berantem nih kalau ngejelasin satu sosok ini nampak gitu kan. Iya. Ya intinya dengan pengalaman yang berbeda-beda. Oke Bang, sekali lagi saya terima kasih banyak. Dan Baik. mohon maaf nih saya dan tim ngeberantakin rumahnya. Nggak apa-apa, Kopi juga di sini tim saya pada doyan banget. Udah habis 4 gelas baru set up dong udah 4 gelas gitu kan. Iya. Apalagi ntar beres-beres nih. Bisa 4 gelas lagi Bang. Iya, Ya nggak sekali apa-apa, Bang. terima kasih banyak dan Baik. sehat selalu buat abang semua, dan juga intinya abang bisa berguna bagi masyarakat lah ya. Amin. Terlebih dari ilmu-ilmu agamanya. Amin. Oke, buat teman-teman semua, kiranya itulah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Dan lagi-lagi nih, kurang lebihnya mau dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sebelum pamit undur diri, jangan lupa juga bantu channel Timur Misteri dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Agar gue tidak ketinggalan nih ngupload video-video horor terbaru buat teman-teman semuanya. Gue Ibnu Fitro Siddiq dan Bang Basir ya. Iya. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang, syukran.